Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jumana Esos MSI. Saya dosen setia Banten pada program studi Ilmu Administrasi Publik dengan NIDEN 04 10 11 8607. Adapun background pendidikan saya S1 Ilmu Administrasi Negara, S2 Magister Ilmu Administrasi Publik. Saya ajar beberapa mata kuliah, salah satunya mata kuliah Kebijakan Publik dengan bobot 3 SKS pada semester 5. Pada proses pembelajaran selama satu semester ada beberapa hal yang saya lakukan. Pertama, saya melakukan perkenalan secara personality, kemudian menyampaikan terkait dengan metode pembelajaran, capaian pembelajaran, media pembelajaran, referensi yang saya gunakan, kemudian menginformasikan komponen penilaian bobotnya seperti apa dan harus bagaimana. Pertama, saya ingin menyampaikan terkait dengan gambaran umum pada mata kuliah kebijakan publik. Nah, pada mata kuliah kebijakan publik ini secara singkat, ini secara teoritis mempelajari terkait dengan konsep teori kebijakan publik seperti apa, kemudian dasar-dasarnya, tipologi aktor kebijakan publik, mekanisme kebijakan publik seperti apa, mulai dari formulasi, kemudian implementasi sampai kepada evaluasi dan potret kebijakan publik teraktual untuk membuat konten analisis kebijakan publik. Secara praktis yaitu membuat paper kebijakan publik baik menggunakan data primer maupun menggunakan data sekunder. Adapun capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah, yang pertama ini berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Ini memenuhi pada sikap 6 maupun sikap 7. Kemudian bersikap dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Dan ada juga capaian pembelajaran mengenai pengetahuan, meliputi menunjukkan pengetahuan dan dapat berpikir kritis, logis, sistematis, analitis, kreatif, inovatif terhadap permasalahan kebijakan publik. Dan juga memiliki keterampilan khusus, yaitu menunjukkan baik secara teoritis maupun praktis akan memberikan dan daya tanggap terhadap permasalahan kebijakan publik di lingkungan masyarakat. Ada juga keterampilan khusus melakukan penelitian dalam kebijakan publik baik menggunakan data primer maupun data sekunder ataupun dalam hal ini adalah telaah literatur. Adapun keterampilan umum yaitu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks penyusunan kebijakan publik, implementasi, dan evaluasi. Kemudian materi pembelajaran dalam satu semester mengenai mata kuliah kebijakan publik pertama meliputi konsep dan ruang lingkup kebijakan publik. Kemudian tipologi kebijakan publik ini berkaitan dengan jenis-jenis kebijakan publik, contoh-contohnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, proses kebijakan publik yaitu berkaitan dengan tahapan dan aktor pembuat kebijakan publik. Keempat, ini merupakan formulasi yaitu merumuskan, mengidentifikasikan masalah kebijakan. Selanjutnya pada sub pokok berikutnya, setelah merumuskan kemudian materi selanjutnya adalah mengembangkan alternatif kebijakan dan membuat naskah kebijakan dalam arti menyusun rekomendasi alternatif mana yang terbaik berdasarkan model-model yang akan diajarkan pada sub bahasan pada materi ini. Kemudian sub pokok bahasan yang akan dikaji yaitu terkait dengan sosialisasi. Pada sub pokok berikutnya terkait dengan implementasi sejarah, implementasi kebijakan publik ini berkaitan dengan generasi pertama, kedua, dan ketiga, kenapa studi implementasi perlu untuk kemudian dipelajari. Pada sub pokok berikutnya yaitu membahas terkait dengan model-model implementasi kebijakan publik. Tataran berikutnya yaitu berkaitan dengan evaluasi kebijakan publik. Sub
pokok bahasan terakhir berkaitan dengan potret kebijakan publik di Indonesia, yaitu menggunakan konten analisis kebijakan publik, membuat paper terkait dengan suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dengan menggunakan regulasi-regulasi seperti apa begitu. Nah, langkah selanjutnya adalah media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya gunakan ini digunakan secara multimedia yang terintegrasi, terdiri dari visual, audiovisual. Adapun medium yang saya gunakan untuk melaksanakan pembelajaran yaitu dengan menggunakan laptop, LCD, ataupun infocus, kemudian WiFi untuk memberikan akses kemudahan kepada mahasiswa dalam menemukan referensi-referensi selama pada saat perkuliahan, dan juga menggunakan Zoom, Google Meet, Google Drive, ataupun bahkan dari e-learning Setia Banten. Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan itu beragam sesuai dengan kebutuhan pada saat proses pembelajaran. Pertama yaitu dengan ceramah, kemudian kedua dengan diskusi, baik itu diskusi dosen dengan mahasiswa ataupun diskusi kelompok yang dikenal dengan small group discussion. Tidak hanya diskusi, saya juga memberikan kepada demonstrasi, yaitu dengan simulasi selama di kelas untuk memahami suatu materi. Jadi mahasiswa nanti akan ada simulasi, salah satunya dengan simulasi sosial pada pokok bahasan sosialisasi. Kemudian dengan Student Learning Center juga saya menggunakan kolaboratif learning, kemudian self-directed learning, problem-based learning, itu digunakan untuk pengayaan beberapa studi-studi yang perlu diperdalam untuk penguasaan materi ini. Kalau adapun komponen dan bobot penilaian dalam mata kuliah ini, salah satunya adalah kehadiran 15%, etika 10%, kemudian UTS 20%, dan UAS 30%. Kedua, sebelum menyampaikan materi pada setiap sesi pertemuan, biasanya saya membuat sebuah cerita motivasi untuk memberikan kepercayaan diri kepada mahasiswa, kemudian melakukan refleksi, menanyakan kembali materi yang telah diajarkan sebelumnya. Hal ini untuk mengetahui apakah mahasiswa masih mengingat terhadap materi yang telah saya ajarkan. Dan pada sesi terakhir saya juga memberikan refleksi berupa pertanyaan sebagai umpan agar untuk melihat apakah mahasiswa yang sudah saya berikan materi itu memahami atau belum terhadap materi yang telah diajarkan. Selain itu juga untuk pendalaman materi, saya memberikan beberapa tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok untuk meningkatkan kemandirian mereka dalam pembelajaran ini. Sebelum menutup atau memulai perkuliahan, biasanya saya membiasakan mahasiswa untuk selalu berdoa. Berikut cuplikan video pada mata kuliah kebijakan publik pada semester 5 terkait dengan pertemuan kelima materi formulasi, mengidentifikasi dan merumuskan masalah kebijakan publik. Baik, teman-teman semua, ini adalah mata kuliah kebijakan publik. Mata kuliah ini pada pertemuan hari ini merupakan pertemuan kelima, di mana kita akan membahas terkait dengan formulasi. Formulasi diantaranya bagaimana mengidentifikasi dan kemudian merumuskan masalah kebijakan. Materi pertemuan kelima ini saya sudah menyampaikan pada pertemuan pertama, di mana pertemuan pertama ini adalah capaian pembelajaran prodi pada MK, kemudian capaian pembelajaran pada mata kuliah, dan capaian pada sub CPMK, dalam hal ini khusus kepada identifikasi dan perumusan masalah. Apa saja capaian pembelajaran yang ingin dicapai pada sub materi atau sub bahasan pada pertemuan hari ini? Jadi teman-teman dapat menganalisis, kemudian dapat mengidentifikasikan perumusan masalah kebijakan, di mana sub capaian CPMK ini masuk kepada
capaian pada sikap meliputi. Jadi teman-teman nanti akan ada penugasan kelompok untuk bisa merumuskan masalah kebijakan publik itu seperti apa, sehingga harapannya bisa memenuhi aspek pada sikap, yaitu mampu bekerja sama, kemudian memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat. Di sini teman-teman kita akan membahas terkait dengan masalah privat. Jadi kebijakan publik itu muncul karena adanya masalah. Nah, berbeda halnya dengan masalah publik begitu. Masalah publik ini masalah yang tidak tercukupi kebutuhan maupun kesempatan begitu. Nah, jika hal itu tidak segera diatasi, maka ini akan muncul masalah merambat ke masalah yang lain yang bisa melibatkan khalayak umum. Oleh karena itu diperlukanlah intervensi dari pemerintah. Misalnya, ketika muncul masalah kemiskinan, maka akan muncul masalah-masalah yang lain. Kalau ada kemiskinan, muncul masalah apa dampaknya? Ya, kita diskusi ya. Buat teman-teman, kira-kira kalau ada kemiskinan, muncul masalah apa lagi? Menurut saya sih Bu, meningkatnya jumlah pengangguran Bu, kalau kemiskinan itu Bu. Oke. Ternyata ketika ada masalah kemiskinan, munculnya pengangguran ya. Kemudian apa lagi? Apa relevansi pengangguran dengan kemiskinan? Misalnya dengan kemiskinan, misalnya orang yang mau sekolah tidak bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi begitu, sehingga kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan tidak terpenuhi karena kualifikasi pendidikan tidak terpenuhi begitu. Apalagi selain muncul pengangguran, masalah ketergantungan bisa menimbulkan masalah-masalah yang lain, contohnya kemiskinan, kemudian bisa memunculkan pengangguran, kemudian bisa memunculkan dampak kesehatan lain ya, ataupun misalnya mengalami degradasi atau penurunan generasi penerus, bisa dilihat dari kesehatan, pendidikan maupun secara ekonomi gitu. Ketika kita akan merumuskan masalah, ini kita berbicara pada tataran formulasi. Bagaimana kita bisa merumuskan masalah publik ini, seperti apa kok ini menjadi masalah publik? Apa sih yang bisa kita berikan dengan adanya penyusunan dari rumusan masalah ini? Agar masalah tersebut sesuai dengan fakta, kemudian memiliki validitas, kredibilitas, ya, dan urgenitas begitu, maka diperlukan dengan data primer maupun data sekunder. Ya. Jadi data primer ini bisa kita dapetin dengan cara dari data prasurvei, artinya kita boleh observasi ke lapangan begitu ya, mengamati. Biasanya kan kalau anggota dewan suka ada reses ya, mengamati kemudian menyuarakan aspirasi apa sih permasalahan yang ada di lapangan. Lalu kemudian data primer juga ini bisa kita dapetin dengan cara melakukan wawancara begitu. Wawancara dengan orang-orang yang bisa kita mintai pendapat terhadap suatu masalah tersebut gitu. Kemudian masalah juga bisa kita susun didukung karena ada data sekunder. Data sekunder itu meliputi laporan tahunan ya, ataupun misalnya dari jurnal, statistik, mulai dari laporan dari dinas, kemudian dari BPS, atau misalnya dari media online, dari berita gitu ya. Ketika menyusun masalah tentu perlu dukungan data, baik data primer maupun data sekunder. Nah, cuman ketika menyusun masalah ada beberapa kendala dalam penyusunan kait dengan data itu sendiri. Nah, data itu sendiri ada beberapa kendala. Yang pertama berkaitan dengan aspek kebaruan. Yang kedua, rendahnya kualitas data dan informasi. Ini berkaitan dengan informasi dengan data yang didapetin tidak valid begitu ya, tidak sesuai dengan kondisi dengan di lapangan. Permasalahan yang ketiga yaitu berkaitan dengan manajemen yang belum terstandar. Ada beberapa metode merumuskan masalah. Metode merumuskan masalah ini ada metode klasifikasi. Yang disebut dengan klasifikasi artinya membuat sebuah pengelompokan, membuat sebuah kategori gitu ya, kategori sehingga ini tuh menjadi masalah dan perlu ada intervensi dari pemerintah. Contoh ya,
Nah, misalnya di sini ada jumlah penduduk miskin di kota dan ada di desa, begitu ya. Nah, kita lihat datanya lebih banyak di desa apa di kota? Pada tahun 2000 misalnya, lebih banyak di kota apa di desa? Ternyata ketika kita melihat data, misalnya ini dikalkulasikan, lebih banyak di desa daripada di kota. Desa. Berarti di desa banyak masalah gitu, masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan itu karena apa? Nah, ini dikelompokkan berdasarkan pada regional atau kewilayahan. Atau misalnya dikelompokkan berdasarkan pada gender, jenis kelamin, dikelompokkan berdasarkan pendidikan gitu. Nah, dalam kasus ini dikelompokkan berdasarkan kepada kota dan desa begitu lebih banyak. Lalu selanjutnya ada yang disebut dengan analisis hierarki. Ini berdasarkan pada sebab akibat. Ini seperti membuat pohon faktor, kita melihat bahwa ini ada masalah ini gitu. Masalah ini sebabnya karena apa? Kita coba untuk membuat gambaran ya. Oke. Misalnya di sini ada kemiskinan regional. Kemiskinan itu menurut teman-teman disebabkan karena apa? Disebabkan karena apa? Karena faktor ekonomi, Bu. Karena apa? Pendidikan ya. Pendidikan itu Pembangunan yang apa ya? Pembangunan yang kurang merata kali, Bu. infrastruktur ya Pak ya. Tidak Ya. meratanya infrastruktur aja ya, infrastruktur. Oke. Kemudian apa lagi? Penerangan rumah apa masuk itu, Bu? Oh, itu infrastruktur. Coba kita infrastruktur ya. Infrastruktur Bu. kan berkaitan dengan sarana prasarana. Misalnya tidak ada penerangan. Ya. Kurangnya air bersih, Bu. Nah, ya itu, Bu. Kurangnya sumber daya alam, Bu ya. Masuk nggak, Bu? Itu nanti ya. Bangsanya. Misalnya tadi apa? Tidak ada air bersih. Kurang air bersih. Oke. Terus misalnya jalan rusak. Kenapa jalan rusak bisa mempengaruhi kemiskinan? Ada nggak yang bisa berargumen? Kenapa jalan rusak, jembatan rusak? Misalnya Krisna mau jual padi, ya jembatannya rusak, nggak bisa nyebrang gitu ya. Pendidikan apa? Putus sekolah. Apalagi kok pendidikan rendah bisa menyebabkan kemiskinan. Apa putus sekolah? Biaya mahal. Apalagi? Itu, Bu. Nggak sanggup membayar biaya pengobatan, Bu. Oh, itu kesehatan berarti ya? Ya, masuknya kesehatan, Bu. Kalau buta huruf, buta aksara masuk nggak? Masuk, Bu. Itu pendidikan ya, Bu? Ya, kita fokus ke pendidikan ya. Oke. Mungkin di contoh ini kemiskinan bisa saja banyak karena misalnya kesehatan yang rendah, pendidikan yang rendah, infrastruktur yang tidak memadai begitu. Nah, kita coba untuk bisa membuat gambaran terkait kok kenapa bisa muncul kemiskinan. Jadi pada tataran analisis hierarki ini dicari tahu sebabnya kenapa kok pendidikannya rendah. Oh, karena biaya mahal sehingga tidak bisa masuk sekolah. Oh, karena buta huruf misalnya seperti itu ya. Ternyata karena putus sekolah gitu dan lain-lainnya. Nah, ini seperti ini ya. Nanti sambil menunggu waktu saya coba ke materi ini ya, ke
metode merumuskan berikutnya. Nah, merumuskan masalah di sini ada juga yang disebut dengan brainstorming. Brainstorming ini berkaitan dengan memetakan masalah melalui curah pendapat. Jadi, kalau misalnya, oh ternyata banyak permasalahan di nelayan tradisional. Jadi, kita meminta pendapat, misalnya saja ke dinas kelautan, kemudian ke nelayannya, begitu, ke istriannya, ke pengusaha nelayan atau tengkulak nelayan, kita mintai pendapat begitu. Apa sih permasalahan yang dihadapi oleh nelayan tradisional ya? Seperti itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan perspektif ganda. Biasanya perspektif ganda ini ketika akan menyusun sebuah program ataupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, para penyusun kebijakan itu akan mengundang orang yang ahli dalam bidangnya. Orang yang ahli dalam di bidangnya ini bertujuan untuk dimintai pendapat begitu, untuk dimintai pendapat terkait dengan permasalahan tersebut, dan solusi ini apa sih, dampak yang diberikan, manfaatnya itu apa yang diberikan. Ini salah satu contoh ya. Kita akan membahas contoh masalah sampah. Nah, sampah yang kita kenal tentunya ini bentuk bumi gitu ya. Sampah menjadi masalah publik ketika dibuat rumusan masalah kebijakan. Pertama, inilah yang menjadi latar belakang secara regulasi ya, bahwa masyarakat tentunya untuk mendapatkan hidup yang bersih, untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, udara, tanah, itu sebetulnya telah dijamin oleh undang-undang sesuai dengan pada pasal 28, kemudian pasal 32. Kemudian bagaimana kita bisa mengelola sampah? Salah satunya ada yang dibakar tadi ya, ada yang dibuang ke sungai. Kalau teman-teman buang sampah kemana? Ada yang dibuang ke sawah, ke kebun, ke sungai. Ini adalah cara-cara untuk bisa mengantisipasi sampah, tetapi cara tersebut ternyata tidak efektif, akan menimbulkan masalah yang baru ya. Mulai dari kalau dibuang ke sawah ya sawahnya menjadi beralih fungsi, ya tidak ini lagi, apalagi sampahnya banyak yang plastik ataupun styrofoam ya. Kemudian apa sih solusi yang ditawarkan? Kita kenal yang disebut dengan program bank sampah. Nah, jadi bank sampah ini merupakan program yang dimiliki oleh pemerintah. Ada di beberapa wilayah yang sudah menerapkan program bank sampah, di Makassar, di Kabupaten Lebak yang ada di Provinsi Banten ya, bank sampah. Jadi bank sampah ini berfungsi untuk memanajemen sampah. Jadi sampah pun ternyata bisa dimanajemen begitu. Kenapa bisa ada bank sampah? Ini ada dasar undang-undangnya, kemudian inilah proses dalam di bank sampah, mulai dari pemilahan rumah tangga, kemudian siapa yang menjadi tugasnya untuk apa, kemudian mulai dari pemilahan sampah organik dan anorganik seperti apa, dan sampai terakhir tahap pengangkutan. Nah, ketika bank sampah ini juga muncul didukung oleh ada peraturan terkait dengan kantong plastik kresek ya, di dalamnya terkait dengan jangan menggunakan kantong plastik, tetapi masih aja beberapa masyarakat ataupun personality yang masih menggunakan sampah, sehingga ketika ada ini maka hasil sampah dari plastik tersebut bisa dikelola dengan menggunakan ikut serta ke dalam bank sampah. Ini aktivitas dalam program bank sampah, kemudian disebut dengan panen sampah ya. Jadi ternyata sampah yang tidak memiliki manfaat ternyata bisa dimanfaatkan gitu dengan program bank sampah, sehingga disebut dengan panen sampah. Dengan adanya bank sampah bisa memunculkan kampung yang green and clean, hijau dan bersih. Ini salah satu contoh gambaran kampung-kampung yang menerapkan bank sampah sehingga daerahnya menjadi bersih, kemudian hasil sampah bisa dikreasikan menjadi karya kreatif ya, kan untuk alat memasak, jadi menghasilkan energi untuk bisa mereka menggunakan api gitu ya, dari
sampah. Contoh-contoh tadi ini merupakan rekomendasi, merupakan program yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah persampahan. Nah, insya Allah minggu depan teman-teman nanti akan belajar terkait dengan pengembangan alternatif dan cara membuat rekomendasi. Jadi bank sampah merupakan program yang dipilih dari sekian alternatif dalam memecahkan masalah persampahan. Gitu. Kemudian, sebentar ya. Kemudian ada tugas mandiri buat teman-teman nanti setelah perkuliahan ini. Jadi yang membuat kelompok sekitar 3-4 mahasiswa. Jadi saya berikan kebebasan teman-teman untuk memilih kelompoknya sesuai dengan ini ada 3-4 mahasiswa. Kemudian buatlah perumusan masalah, yaitu menentukan topik permasalahan kebijakan tadi seperti tadi mulai dari situasi, meta masalah, substansi, dan masalah formal. Kemudian nanti digambarkan, dibuat alur seperti apa gambarnya, lalu dipresentasikan minggu depan seperti apa hasilnya. Oke, untuk meta masalah saya berikan simulasi untuk teman-teman pelajari di rumah ya, seperti apa gambarannya. Ini ada beberapa sumber referensi yang teman-teman bisa pelajari di rumah terkait mata kuliah, khususnya materi hari ini. Pertama dari buku Pak Leo Agustino, kemudian William Dan yang telah diterjemahkan, kemudian Pak Mulis Madani, Pak Rian Nugroho, sampai kepada Solihin, dan bukunya Pak Agus Erwan ini khusus pada tataran kebijakan. Kemudian bagaimana, ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya coba nanya ya. Saya coba nanya nih. Bu, izin bertanya. Oh ya, sebelum nanya kayaknya saya ditanya dulu nih. Ya, silakan Sri. Jadi pertanyaannya itu bagaimana cara menemukan data primer dan data sekunder, Bu? Oke. Pertanyaan yang bagus ya. Data primer dan data sekunder, cara menemukannya yaitu dengan teknik kita menemukan data. Nah, kalau data primer, data yang bisa kita ambil langsung, misalnya Sri, tugas ini misalnya tugas untuk menyusun masalah terkait dengan gizi buruk, misalnya mau meneliti mau mengobservasi gizi buruk. Untuk melihat ini masalah, maka misalnya Sri ke lapangan mengobservasi, melihat, mengamati, oh ternyata benar di kampung ini banyak yang gizi buruk gitu, terlihat dari postur tubuhnya, kan ada ciri-cirinya ya, jangan serta-merta orang gemuk itu gizi buruk ya perutnya gitu ya. Nah, kemudian atau misalnya stunting, Miss Rina, oh Bu saya ingin memformulasikan kebijakan permasalahan stunting, kayaknya perlu ada kebijakan deh, maka kelompok kami membuat perumusan masalah terkait masalah stunting gitu. Nah, kemudian untuk pengumpulan data tadi observasi, oh kayaknya nggak cukup di observasi, kayaknya perlu wawancara deh. Bu, mohon maaf, jadi bertanya begitu ya, oh ternyata betul di sini banyak ada gizi buruk dari 1.000 kartu kepala keluarga atau keluarga, ternyata ada 200 keluarga yang anaknya mengalami gizi buruk. Dilihat dari mana informasinya, dari wawancara itu langsung. Jadi cerita langsung mengamati gitu ke lokasi yang akan disusun permasalahannya. Lalu yang disebut dengan data sekunder, ini data yang memberikan dukungan, kita nggak ngolah sendiri. Kita dapetin data mulai dari website, misalnya Kemensos, misalnya, atau dari BPS, atau Bu, saya pengen lihat nih bagaimana sih gizi buruk yang ada di Kabupaten Pandeglang. Oh, buka aja website Dinas Kesehatan atau website dari BPS Kabupaten Pandeglang atau misalnya dari Radar Banten. Mereka kan ngolah sendiri informasinya, lalu kita ambil yang udah jadi gitu. Itu yang disebut dengan data primer dan data sekunder. Baik. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Terima kasih, demikian pertemuan hari ini. Kita cukupkan ya, mohon siapkan tugas minggu depan untuk teman-teman presentasi, kelompoknya sekali lagi memilih sendiri. Ada pertanyaan lagi nggak? Apa cukup? Oke.
Oke, baik. Terima kasih Bimantara, Sri Ratu, Nisrina, dan teman-teman yang ada di room ini. Kita cukupkan, kita berdoa dulu ya sebelum ditutup perkuliahan hari ini. Berdoa dimulai. Cukup. Terima kasih atas perhatian hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan salah satu proses perkuliahan dalam mata kuliah kebijakan publik. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.